Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang anak-anak udah memasuki kelas 7. Di mana kelas 7 ini materinya akan berhubungan dengan peran daerah dalam kerangka Republik Indonesia. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini Pak Guru akan mempresentasi kalian. Apakah ada yang nggak berangkat? Coba tengok kanan kiri. Oke, di sini Pak Guru akan mempresentasi. Yang pertama Cindy. Yang kedua Ananda. Ya, Muhammad Akbar. Apakah ada Muhammad Akbar? Tidak ada. Kenapa? Sakit. Oke. Nah, di sini Pak Guru akan menayangkan peran daerah dalam kerangka Republik Indonesia. Contoh pertanyaannya yaitu bagaimana peran daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pejuang ataupun perlawanan terhadap penjajahan dengan melakukan perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri merupakan salah satu perang yang dilakukan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajahan baik dari penjajahan Belanda maupun Jepang sendiri. Bisa dilihat sendiri bagaimana peran daerah dalam kerangka Indonesia. Sadar karena kedudukannya sebagai anak seorang selir, Pangeran Diponegoro menolak keinginan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja. Biasanya, di lingkungan keraton, putra mahkota yang pantas hanyalah anak dari permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih berminat pada kehidupan keagamaan dan rakyat jelata, sehingga dia lebih suka berada di Tegalrejo. Dahulu di Tegalrejo adalah tempat tinggal eyang buyutnya, yang adalah Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo. Pemberontakan Diponegoro ke keraton dimulai ketika kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1822. Kala itu, Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang menemani Hamengkubuwono V yang masih berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan keraton biasanya dipegang bersama oleh Patih Danureja dan Residen Belanda. Tentu Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian yang seperti itu. Perang Diponegoro pecah karena pemasangan patok-patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Merasa kesal dengan perlakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat, ditambah kelakuan mereka yang memang menyusahkan rakyat, Diponegoro kemudian menentang Belanda secara terbuka. Hal ini didukung oleh simpati rakyat yang juga muak dengan sikap Belanda. Perlawanan Diponegoro pun meluas hingga mendapat dukungan dari tokoh agama, Kiai Maja atas landasan semangat keagamaan. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga mendapat dukungan dari Sunan Pangkubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawiradikdaya. Sementara pihak Belanda terus mengupayakan penangkapan Pangeran Diponegoro, bahkan sampai melakukan sayembara dengan hadiah 50.000 gulden untuk siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro. Perang Diponegoro menjadi perang terbuka dengan pengerahan pasukan dan senjata seperti artileri dan kavaleri. Pertempuran terjadi di kota-kota dan desa-desa di seluruh Jawa. Pembangunan jalur logistik dari kedua kubu juga menjadi penting ditambah strategi tiap-tiap kubu.
Belum lagi produksi mesiu dan peluru sebagai senjata serta peran dari pihak medis, kurir dan logistik lainnya juga sangat penting dalam peperangan. Pihak Pangeran Diponegoro sering melancarkan serangan saat musim hujan agar pihak Belanda kewalahan. Namun hal ini diantisipasi oleh Belanda yang selalu mengusulkan gencatan senjata saat musim hujan. Pada puncak peperangan, Belanda sempat mengerahkan lebih dari 20.000 pasukan, jumlah yang sangat besar. Di tahun 1829, Kiai Maja yang menjadi pemimpin spiritual ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima Sentot Ali Basyar yang juga ditangkap. Akhirnya pada tanggal 27 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro disudutkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal De Kock. Diponegoro kemudian bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggotanya dilepaskan. Pangeran Diponegoro lalu ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian sempat dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya beliau wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang Diponegoro menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cakupan wilayah luas dan jumlah pasukan yang juga besar. Korban yang ditimbulkan pun sangat banyak, diperkirakan lebih dari 200.000 dari kedua pihak serta penduduk. Pangeran Diponegoro dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden di tahun 1973. Namanya banyak digunakan sebagai nama jalan, kebun, tempat, universitas dan lain-lain, termasuk juga Universitas Diponegoro yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Penghargaan juga diberikan oleh UNESCO yang menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia. Babat Diponegoro adalah naskah klasik yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado, Sulawesi Utara yang menceritakan kisah hidupnya. Nah, setelah melihat tayangan yang berada di laptop, Pak Guru ingin membuat kelompok kepada kalian. Kelompok itu sendiri terdiri dari 2 orang siswa. Bisa dimengerti? Nanti Cindy sama Ananda, setelah itu Angelina sama Putri ya. Nanti kalian berdiskusi mengenai peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana nanti dalam setiap kelompok itu akan membuat pertanyaan dan pembahasannya juga. Silakan bisa dibuat kelompoknya dan saling membuat pertanyaan dan pembahasannya. Contoh pertanyaannya gini, bagaimana peran daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia? Contohnya dalam Pulau Jawa. Dalam Pulau Jawa sendiri itu ada Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini menggunakan taktik perang Diponegoro untuk melawan penjajahan. Seperti itu ya. Nanti bisa dari Pulau Aceh, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Maluku. Nah, di situ nanti kalian menjabarkan mengenai tokohnya dan apa yang dilakukannya. Bisa dimengerti? Oke.
Sudah? Ya udah, selesaikan dulu ya. Nanti salah satu perwakilan kelompok maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah ya, waktu sudah lebih dari 10 menit. Coba dari kelompok Cindy dan Ananda, siapa yang mau maju? Silahkan. Ananda. Yaudah, Pak Guru pilih ya. Cindy aja maju, silahkan untuk menjabarkan dari diskusi kelompok. Bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro? Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuhan, serangan gelap, dan pengepungan tak terlihat. Udah. Ya, bagus. Tepuk tangan.
Sekarang Pak Guru akan menjelaskan bagaimana proses peran daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar sendiri, di mana dalam pasal 33 ayat 3 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini berarti sumber daya alam yang berada di negara Republik Indonesia bisa digunakan oleh seluruh rakyat tanpa adanya suatu keegoisan sendiri. Untuk itu, dari kita sendiri juga memanfaatkan ataupun melakukan sebuah penggalakan untuk mengatasi ataupun agar tidak terjadi kehabisan sumber daya alam yang ada. Apabila di sini bumi dan air dan kekayaan semuanya habis, maka anak cucu dan sebagainya tidak akan menikmati. Maka dari kita sendiri, terutama Pak Guru juga anak-anak, harus memanfaatkan benar-benar sumber daya alam yang ada agar tidak terjadi misal kayak adanya pemanfaatan yang kurang baik, terus sumber daya alam yang tergerus juga. Nah, anak-anak sendiri nanti apabila sudah besar menjadi seorang misal insinyur atau apa, jangan menggalakkan ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang ayat A, B, dan C, yaitu pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya, di mana ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Nah, di sini juga pembagian daerah di Indonesia itu ada yang besar dan ada yang kecil. Contoh pembagian daerah di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua sendiri. Nah, di sini diatur juga oleh pemerintah dengan ditetapkannya melalui undang-undang. Berarti di sini untuk pemerintahan daerah sendiri sudah ditetapkan dengan undang-undang dan dipandang dan diingati dengan dasar permusyawaratan. Tahu tidak permusyawaratan itu apa? Ya. Permusyawaratan itu apabila contoh aja dalam suasana kelas dalam pemilihan ketua, itu kan melakukan musyawarah tanpa adanya suatu keegoisan, dilakukan dengan bersama, terus dengan dilakukannya mufakat juga. Nah, setelah kalian mempelajari adanya peran daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia, apakah ada hal yang belum dipahami? Silahkan ditanyakan. Sudah paham? Baik, Pak Guru akan menyimpulkan dari materi peran daerah dalam kerangka negara Indonesia. Nah, di mana setelah kalian mempelajari adanya materi peran daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia, maka di sini peran daerah sangatlah penting untuk kesejahteraan daerahnya sendiri. Contoh aja dalam artian di sini dari zaman dahulu yaitu Pangeran Diponegoro, Yogyakarta yang melakukan perlawanan, maka di sini kita hanya menikmati saja tanpa adanya suatu perlawanan ataupun melakukan perang yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, di sini juga kita sebagai Pak Guru dan anak-anak sendiri
melakukan nilai dan moral untuk menghormati adanya peran daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia. Nah, di sini apakah tadi pembelajaran materi peran daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia itu menyenangkan, anak-anak? Menyenangkan. Baik. Setelah itu pertemuan selanjutnya akan mempelajari mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, dan kewajiban warga negara. Maka dari itu, setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.